Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan minggu kemarin. Jadi hari ini tuh masih di pertemuan 1 karena ini materinya masih materi pertemuan 1, belum ke materi pertemuan 2. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk materi yang teorema atau sifat-sifat limit. Nah, sebetulnya nanti kan kalian pakainya kan modul ini ya. Modul yang dari SMA N1 Karanganom ini. Nah, jika di dalam modul itu nanti di situ tuh sifat-sifat limit fungsinya nanti tuh ada 10. Hanya kalau kita lihat untuk sifat yang pertama itu sebetulnya kan sudah di definisi limit kemarin. Jadi untuk yang nomor 1 ini nggak saya bahas lagi. Kemudian untuk yang nomor 10, jika fx continue di A, nah ini nantinya dia itu juga masuknya ke materi yang kekontinuitasan limit. Jadi untuk yang nomor 10 nanti akan saya bahas terpisah. Jadi untuk hari ini kita akan bahas selain yang poin 1 dan poin 10. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu limit X mendekati A dari suatu konstanta, K itu adalah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Tuh. Contohnya, tentukan limit X mendekati 4 dari negatif 3. Kan sesuai teoremanya, kalau ada limit X mendekati A dari konstanta, ya hasilnya ya konstanta itu sendiri. Jadi kalau ada limit X mendekati 4 dari negatif 3, ya sudah nilainya berarti konstanta itu sendiri, yaitu negatif 3. Nah, mudah ya. Contoh lagi deh. Misalnya ada limit X mendekati 2 dari 100. Berarti nilainya ya konstanta itu tadi, yaitu 100. Gitu. Oke, gampang ya. Kemudian untuk yang sifat kedua. Untuk sifat yang kedua, jika ada limit X mendekati A dari X, maka hasilnya adalah A. Sebetulnya tinggal disubstitusikan limit X mendekati A dari X. Ya udah A berarti. Contohnya nanti saya kasih contoh. Nah, contoh. Tentukan limit X mendekati 5 dari X. Berarti hasilnya ya udah 5, yaitu A-nya. X mendekati A-nya kan X mendekati 5 dari X. Ya udah berarti hasilnya 5. Kemudian misalnya contoh lagi, limit X untuk X mendekati 9, berarti hasilnya 9. Nah, ini untuk sifat pertama dan sifat kedua. Lanjut ke sifat yang ketiga. Yang di sebelah kiri ini sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi ya. Untuk sifat selanjutnya nanti ada di sebelah kanan. Sekarang sifat yang ketiga. Limit
X mendekati A dari K kali Fx. Nah, ini nanti Kfx-nya itu dapat kita pisah, ini menjadi K itu suatu konstanta atau bilangan, K kali limit X mendekati A dari Fx. Ini untuk yang ketiga. Contohnya, limit X mendekati 1 dari 4X. Nah, ini ekuivalen dengan limit ini, bentar. Ini deh. Ini kan kalau dilihat, di sini kan 4X itu kan 4 kali X ya. Yang ini. Ini 4X itu artinya 4 kali X. Berarti di sini 4 kali X. K-nya berarti konstantanya yang 4, Fx-nya dia yang X. Nah, ini dapat kita pisah. Menjadi 4-nya kita tulis dulu. 4 limit 4 kali limit X mendekati 1 dari X. Nah, hasilnya berarti 4 kali, kalau limit X mendekati 1 dari X itu kan dia sifat yang kedua tadi, yang ini. Nah, hasilnya yaitu 1. Berarti 4 kali 1, hasilnya 4. Oke, lanjut ke sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat, ini jika ada limit X mendekati A dari Fx, tapi dia itu pangkat N. Nah, ini sama dengan, jadi sama aja dengan limit X mendekati A dari Fx pangkat N. Bedanya itu kalau yang ini tadi fungsinya dipangkatkan dulu baru tentukan limitnya, kalau ini tentukan limit dari Fx-nya dulu baru dipangkatkan N. Ini untuk yang keempat. Contohnya, misalnya ada limit X mendekati 4 dari X kuadrat. Nah, ini kan bisa ditulisnya sesuai dengan sifat yang keempat itu, pangkatnya itu bisa di akhir gitu loh. Nanti dihitung limitnya dulu baru dipangkatkan. Jadi bisa ditulis limit X mendekati 4 dari X, nah dipangkatkan 2. Nah, ini kan sudah sesuai dengan sifat yang kedua ini. Berarti nilainya adalah 4 kan? 4 dipangkatkan 2, berarti hasilnya 16. Kemudian, ini contoh 1. Kemudian contoh 2. Misalnya ada limit X mendekati 2 untuk 2X pangkat 3. Nah, ini ekuivalen dengan yang ini limit 2 kali X pangkat 3 itu kan bentuk perkalian konstanta dengan fungsi konstantanya 2, Fx-nya yang X pangkat 3. Ini kita bisa pakai sifat yang ketiga ini. Kita pecah dulu. Jadinya
konstantanya kita taruh depan, berarti 2 kali limit X mendekati 2 dari X pangkat 3. Nah, setelah itu yang limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 baru kita pakai yang sifat keempat ini. Yaitu pangkatnya kita taruh yang di akhir. Jadi, 2 kali limit X mendekati 2 dari X. Nah, pangkatnya kita taruh terakhir, pangkat 3. Hasilnya, ini 2 kali, ini kan limit X mendekati 2 dari X tadi sudah ada di sifat yang kedua ini, yaitu hasilnya X mendekati A-nya ya hasilnya A, yaitu 2. 2 kita pangkatkan dengan 3, berarti hasil akhirnya 2 kali 8 sama dengan 16. Ini untuk contoh yang sifat keempat. Kita lanjut untuk sifat yang kelima. Sifat kelima, jika ada limit X mendekati A dari fx plus gx. Ini tuh sebenarnya bisa kita pecah. Ini sama dengan limit X mendekati A dari fx ditambah limit X mendekati A dari gx. Nah, jadi kita pecah fx sendiri kita hitung, limit gx kita hitung. Ini untuk yang sifat kelima. Contohnya, misalnya ada limit X mendekati 2 dari 11X kuadrat ditambah 7X. Nah, sesuai dengan teorema yang kelima atau sifat yang kelima, ini kan bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 2 dari 11X kuadrat ditambah limit X mendekati 2 dari 7X. Nah, ini limit 11 kali X kuadrat. Ini kan bentuk yang teorema 3 tadi, yang K kali Fx tadi. Ini kita pecah lagi. 11-nya kita taruh depan. 11 limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah ini juga sama, konstanta kali fungsi 7 kali X gitu kan. Jadinya 7 kali limit X mendekati 2 dari X. Nah, yang ini, yang limit X mendekati 2 dari X kuadrat, ini adalah sifat yang keempat ya, yang ada pangkatnya. Ini bisa kita tulis 11, pangkatnya kita akhirkan, limit X mendekati 2 dari X, nah kuadratnya kita taruh terakhir, ditambah 7 kali limit X mendekati 2 dari X. Nah, kalau yang limit X mendekati 2 dari X ini adalah sifat yang kedua, langsung aja kita ambil nilainya. Hasilnya adalah 11 kali, ini nilainya berarti 2 dikuadratkan, ditambah ini 7, yang ini nilainya limit X mendekati 2 dari X, berarti nilainya 2. Hasilnya sama dengan 11 kali 4, 44 ditambah 14, sama dengan 58.